pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Lucia Fatimah Nadia, kelas 2021 C, program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Ini saya akan melakukan praktik mandiri tentang pemeriksaan fisik pada BBL atau bayi baru lahir. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan alat-alat, terutama timbang bayi, handscoon, termometer, stetoskop, pita pengukur, dan sender. Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, terlebih dahulu saya melakukan mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dengan air yang mengalir. Tuangkan sabun di atas telapak tangan. Lalu, kedua tangan menggosok secara bergantian. Yang kedua, punggung sela-sela jari secara bergantian. Telapak sela-sela jari secara bergantian. Ibu jari secara bergantian. Ibu jari secara bergantian, kuku jari secara bergantian, lalu bilas dengan air yang mengalir. Kemudian tutupkan air dengan menggunakan siku tangan. Keringkan tangan dengan handuk yang bersih. Baik Ibu, tujuan saya melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir adalah untuk mengetahui kondisi bayi atau untuk mengetahui apakah tubuh bayi ibu baik-baik saja atau tidak. Pastikan juga di sini ada lampu sorot untuk kehangatan bayi. Terlebih dahulu, sebelum saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, saya akan memakai sarung tangan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Yang pertama, buka semua pakaian bayi. Sekarang di sini saya akan melihat apakah tangisan bayinya keras, apakah ototnya bergerak sangat aktif, dan apakah kulitnya berwarna merah atau penilaian sekilas sih. Mas Indah mau lihat tadi. Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik bayi, pemeriksaan pernapasan bayi, terlebih dahulu saya akan membuka pakaian-pakaian bayi. Yang pertama, memakai stetoskop. Dan termometer, sender. Yang pertama, saya akan melakukan cek suhu pada bayi. Oke, suhu bayinya nomor 36,5. Lalu tindakan selanjutnya, pemeriksaan jantung pada bayi, apakah detak jantungnya normal atau tidak. Oke Ibu, detak jantung bayinya sangat normal, 120 kali per menit. Lalu pemeriksaan
Oh iya, tadi kan bilang apa ya? Sekali-sekali. Aku kirim deh. Ya. Nomor dan dananya juga baik. Tindakan selanjutnya saya akan melakukan penimbangan berat badan pada bayi-bayi lahir. Terlebih dahulu saya akan membuka semua pakaian-pakaian bayi. Penimbangan berat badan bayi ibu hasilnya 2-3 kilo. Tindakan selanjutnya mengukur panjang bayi dari kepala sampai kaki. Panjang bayi ibu 8 cm. Dan tindakan selanjutnya jadi hasil pemeriksaan panjang bayi ibu 46 cm. Tindakan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ubun-ubun pada bayi. Kita lihat apakah ubun-ubunnya cukup, apakah mendaftar atau kita akan mengukur kepala bayi dari pintu oksipital. (31 cm) dan pintu oksipital. (30 cm). Yang pertama kita melakukan pemeriksaan dari mata. Kita lihat apakah matanya juling atau tidak, apakah pupil matanya bagus atau tidak. Lanjut juga pemeriksaan pada matanya, kita tes apakah matanya ada infeksi atau tidak. Kita tes pada matanya menggunakan senter, apakah matanya mengikut gerakan senter atau tidak. Baik, matanya normal. Saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga bayi, apakah telinganya normal atau tidak. Habis itu apakah ada luka atau darah yang nempel dalam telinga atau tidak. Habis itu
Kita melanjutkan pemeriksaan hidung. Apakah hidungnya tidak ada lubang atau tidak? Apakah nafas lalu hidungnya normal atau tidak? Lalu kita akan memeriksakan juga bibir bayi, apakah bibirnya kelihatan merah atau tidak, apakah bibirnya merah. Juga kita melihatkan pipi bayi, apakah pipinya hitam atau merah, apakah ada bengkakan pada pipi. Oke, sangat normal sekali ya Ibu. Lalu kita pemeriksaan pada mulut bayi, apakah ada benjolan di dalam mulut bayi, apakah ada kemerahan dalam mulut bayi, apakah nafas melalui mulutnya normal atau tidak. Lalu kita pemeriksaan pada leher bayi, apakah ada gangguan, ada kelenjar bayi, apakah ada pembengkakan atau tidak. Baik, tindakan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada. Kita lihat apakah pintu susunya normal atau apakah ada pembengkakan atau tidak. Habis itu kita melihat juga bagian tali pusatnya, apakah tali pusatnya ada gangguan atau ada pembengkakan atau terinfeksi. Kalau tidak ada, tindakan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan jantung pada bayi. Apakah jantung bayi normal? Baik sekali itu. Baik, selanjutnya kita akan mengukur lingkaran perut bayi, apakah normal atau tidak. Baik, hasil lingkar perutnya 29. Bunda lingkar lengan. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada bayi tangan bayi, apakah gerakan tangan bayinya normal atau tidak. Lalu tindakan selanjutnya kita akan mengukur lila pada bayi. Nilainya 12/10. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan jari-jari bayi, apakah jarinya lebih atau apakah jarinya normal atau tidak. Oh baik, jarinya 5 yaitu sebelahnya juga normal. Lalu kita akan melakukan saya akan melakukan pemeriksaan saraf, apakah aktif atau tidak. Jadi bayinya gerakannya aktif dan pada saat saya tepuk tangan tadi kelihatan bagus.
Baik, tindakan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut bayi. Apakah ada benjolan pada perut? Apakah tali pusatnya pada saat menangis akan menonjol atau tidak? Oke. Pada saat bayi menangis tidak ada benjolan yang terjadi pada tali pusat bayi. Saya akan memberikan rangsangan pada mulut bayi melalui jari telunjuk. Oke, bayinya akan bergerak sangat aktif mengikut gerakan tangan yang saya lakukan. Lalu kita mengecek semua, maksudnya kita cek bagian vagina bayi. Karena bayinya tadi perempuan, kita akan mengecek apakah lubang vagina ada atau tidak, apakah lubangnya apakah ada pembengkakan pada vagina bayi, apakah ada lenjetan pada vagina bayi. Oh, tidak ada. Baik ya Ibu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan bagian spina bifida. Akan melakukan pemeriksaan bagian punggung bayi. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan spina bifida dari sini punggung bayi apakah normal atau tidak. Kita lihat juga bagian anus bayi apakah ada lubang atau tidak. Oke, ada ya dulu. Lalu kita kembalikan posisinya. Kita mengecek juga apakah ada tanda lahir pada bayi. Lalu karena sudah pemeriksaan bagian vagina pada bayi, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian kaki. Yang pertama kita meluruskan kaki bayi. Kita akan melakukan pemeriksaan pada kaki bayi. Kita akan memeriksa apakah jari-jarinya normal atau lebih. Juga sebelahnya, apakah jari-jarinya normal atau tidak. Jadi di sini jari-jari bayi sangat normal. Kita menguji atau apakah ada rangsangan pada bayi pada saat kita akan melakukan pada bayi. Kita mengetes menggunakan jari apakah ada rangsangan atau tidak. Begitu juga sebelahnya, apakah ada rangsangan atau tidak. Jadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi tadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi pada saat pemeriksaan tidak terjadi ada gangguan pada bayi. Sebelumnya saya akan memakaikan kembali baju bayi.
Selanjutnya kita akan memakai celana bayi. Memakaikan topi pada bayi. Lalu memakaikan selimut bayi. Baik, tindakan selanjutnya saya akan merapikan semua alat-alat kepada tingkatnya. Melepaskan APD atau sarung tangan, mencuci tangan, lalu pertama basahi tangan dengan air. Tuangkan sabun dalam telapak tangan, tangan setelah setelah berkira, punggung setelah jari secara bergantian, telapak setelah jari secara bergantian, kuku jari secara bergantian, jari secara bergantian, jari secara bergantian, bilas dengan air. Tutupkan air dengan menggunakan sisir tangan. Keringkan tangan menggunakan handuk yang bersih. Sekarang. Baik, sekian saja melakukan praktik pemeriksaan fisik pada pagi hari ini.